Selamat pagi teman-teman. Jadi kami dari kelompok ini melakukan kunjungan di BCE Bali. Jadi kunjungan kami ini tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Saya atas nama Fredrik Steme, saya sebagai materi. Saya bersama Agustinus Berbendu sebagai leadership. Saya Gracia Primanissi, saya sebagai editor. Saya bersama Kristianus Nadu dan saya sebagai penegak surat. Saya Nadia Aktivianus dan saya sebagai moderator. Dan saya yang ada di Ina yang bertugas membuat Selamat menyaksikan. Kami akan membawakan materi tentang PHBS. Jadi mungkin adik-adik bertanya, kakak apa PHBS ini? Jadi PHBS itu adik-adik perilaku hidup bersih dan sehat. MLA lo adik-adik so lo nerangan. Sehat apa sehat? Maka teman tidak so. Dewa kata begitu. PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran. Oke, saya bisa jelaskan ini dulu. Jadi adik-adik mungkin guru-guru pernah mengajarkan kepada adik-adik tentang perilaku hidup bersih. Mungkin adik-adik pernah kegiatan bersih-bersih kalau hari Sabtu, bersih-bersih kelas. Itu salah satu perilaku hidup bersih. Terus sehingga mandiri mampu mencegah penyakit, peningkatan kesehatan, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat. Tadi kakak sudah jelas tadi bahwa perilaku hidup sehat itu bagaimana adik-adik itu menjaga lingkungan sekitar, terus tidak membuang sampah di sembarang tempat, terus agar ini jangan macam bawa gula sebelum kayu masuk jangan macam jujur Jujur, siapa? ayo jujur Siapa yang bilang mati tadi? kita langsung sini jadi teman-teman perilaku bersih dan sehat itu salah satunya itu wajib mandi pagi. Karena apa? Kita kan ini mau beraktivitas Pak gitu. Jadi harapan saya setelah nanti kakak-kakak orang bawa materi tentang PHBS ini, adik-adik habis ini nanti hari Senin lah kan sekolah hari Senin itu. Sebelum datang sekolah itu wajib mandi pagi. Setuju ini? Semangat Kotari, semangat ya. Kita lanjut. Apa sih manfaat perilaku hidup bersih dan sehat? Mungkin ada yang bertanya. Apa sih manfaatnya perilaku hidup sehat? Mungkin adik-adik di sini tahu apa manfaatnya perilaku hidup sehat? Tahu? Siapa yang tahu? Angkat tangan saya. Nanti kan ada hadiah terakhir. Nanti ada hadiah. Siapa yang tahu? Ada hadiah. Siapa yang tahu? Siapa? Ayo. Manfaat hidup bersih itu apa? Manfaatnya adik-adik bersih ruangan, mandi setiap hari. Apa? Ada yang tahu? Adik? Mau jawab? Oh ini. Kakak kasih hadiah nanti kalau Iya dia. Ayo. Gomez. Jawab. Ini nih Gomez. Oh. Stay on ya Michael. Kasih mic. Jangan gugu. Oke, Oh, iya. betul sekali teman-teman. Kita buka dulu dengan Tukuk bang. Hah? Tepuk baik bersama Gerai. Gomez. Oke, terima kasih Ari Gomez. Ari Gomez, pintar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Ari Gomez bilang supaya kita tidak terkena kuman. Jadi itu sangat betul sekali teman-teman. Jadi manfaat perilaku hidup sehat dan bersih itu supaya adik-adik tidak terkena paparan kuman. Seperti apa? Mungkin adik-adik tanya, kakak, cipiko kami gak kena kuman. Kuman serta ada Gomez kok. Jadi emang adik-adik kena kuman. Nanti adik-adik bisa sakit. Nanti ada di slide bagian bawah. Oke. Itu manfaat perilaku hidup bersih dan sehat. Terciptanya lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Mungkin adik-adik yang saya sudah bilang tadi, adik-adik ada bersinggungan setiap hari Sabtu ataupun guru-guru ada lihat mungkin setiap hari adik-adik supaya jangan
untuk bisa sampah di sembarangan tempat. Nanti kalau misalnya adik-adik menerapkan itu, nanti itu bisa tercipta lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Jadi kalau misalnya adik-adik nanti setelah ini ada lihat sampah-sampah di depan sekolah, kali lu sampah yang namanya apa ruangan? Kau kata, aku malah nggak tahu kan? Tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Setuju ini? Tidak sepakat. Setuju? Setuju. Yang kedua itu meningkatkan produktivitas dan semangat belajar siswa. Oleh kakak apa oleh produktivitas bukan? Tema baik ini gitu. Jadi produktivitas itu misalnya teman-teman adik-adik, misalnya bedakan emego atau cepung legula, anggota tercepung legula pasti di sekolah yang termasuk kantor, sekolah teman cepung. Elo semangat lu ya pasti gitu dong. Setuju ini. Elo kasih pesan dong. Duduk kayak gitu. Maksudnya emego asyik-asyik dan berusuk, emego misalnya main sekolah, prepare, terus pakai baju lengkap, terus sudah mandi, pasti menjalani aktivitas sehari-hari itu pasti semangat. Yang ketiga itu terhindar dari penyakit menular. Oleh apa boleh penyakit menular? Itu. Jadi penyakit menular adik-adik, penyakit yang ditularkan. Misalnya ada teguh, misalnya terkena misalnya flu, hadiah karena terkena jadi nanti kalau misalnya mereka dua berkuat itu, jadi ini yang satu lagi kena. Jadi untuk misalnya untuk menghindari itu, adik-adik harus ini perilaku hidup bersih dan sehat. Terus yang selanjutnya itu menurunkan angka obsesi karena sakit. Obsesi karena sakit. Jadi kalau adik-adik menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, nanti adik-adik terhindar dari sakit. Oke, silakan. Tahapan perilaku hidup sehat. Oke. Yang pertama, rajin mandi minimal 2 kali sehari. Saya tanya dulu bisa kali jelas bisa kali mas terima kali salah sekali salah gitu. Coba cepung kali. Jadi mulai sekarang adik-adik kita harus mandi minimal 2 kali sehari-hari. Mungkin adik-adik tanya, kakak, waktu suara kali selesai itu waktu apa gitu. Jadi waktu 2 kali mandi 2 kali sehari itu pada waktu pagi dan setelah adik-adik beraktivitas harian sekitar jam 2 atau jam 3 itu mandi yang kedua 2 sore 2 siang gitu. Mengerti ya? Mengerti ya? Mengerti? Terus yang kedua itu menggunakan pakaian dan sepatu yang bersih. Cuci kaos. Jadi salah satunya itu menggunakan pakaian sepatu dan bersih ketika adik-adik nanti pulang. Mereka pakai baju apa mereka sobek sebagai lebih itu. Mereka pakai kalau misalnya adik-adik bisa cuci baju sendiri, cuci baju sendiri. Mereka ada dua. Terus yang ketiga pelihara kuku agar tetap pendek dan bersih. Coba lihat. Oke, ini seperti mana? Bersih. Ini sudah bisa bersih. Atau kaki pokok satunya putih. Ayo kita. Ini satu kayak bang. Ini satu kalau ada yang bang. So mungkin adik-adik, kakak apa yang
memelihara kuku agar tetap pendek dan bersih. Jadi teman-teman, ketika teman-teman adik-adik hobi lapak kotor terus gaya lapak tanam yang hijau, teman-teman terjaga kebersihan kuku, jadi itu nanti akan berpengaruh. Dia nego adik-adik apakah saya pulih lapak kotor pulih lapak kotor, saya baru sebelum bersih dingin, tapi nego adik-adik pulih lapak kotor di sekolah, saya baru teman dicuci ini. Itu sangat berbahaya karena ketika adik-adik pegang benar-benar kotor terus makan, dia akan makan di presiden. Tapi kalau langsung pakai tangan, nanti kuman-kuman yang ada di tangan itu ikut masuk ke dalam mulut, ikut masuk ke dalam mulut, terus nanti ke sistem pencernaan adik-adik itu nanti bisa berbahaya. Itu makanya kalau adik-adik pernah misalnya sakit perut, itu karena tidak memelihara kuku ini. Berolahraga teratur. Saya mau tanya dulu, adik-adik di sini ada kegiatan olahraga? Ada. Jadi yang kelima itu membuang sampah pada tempat sampah. Membuang sampah pada tempat sampah. Jadi misalnya adik-adik nanti bawa snack ke dalam kelas, atau baca dalam kelas poli kupek misalnya kupek bobor, kupek jajan apa segala macam, asal kemana deh, jaga yang apa jaga ibu guru, bapak guru, level kenapa? Jadi misalnya adik-adik sudah kupek itu permen atau jajan, taruh di saku, mungkin di dalam kelas ada tempat sampah. Nanti kalau misalnya adik-adik lihat tempat sampah, buang di tempat sampah. Pahami adik-adik? Kurang suara. Paham tidak adik-adik? Yang kedua itu ada mencuci tangan di air mengalir dan menggunakan sabun. Jadi mungkin adik-adik selama ini cuci tangan. Gitu ya. Tuh pakai sabun kole. Maksudnya cuci tangan oleh apa tuh? Oleh baru tuh. Mana? Payah enggak? Gitu. Mama cuci tangan enggak? Kamu kata. Jadi salah itu. Emang saya adik-adik cuci tangan tapi kamu kan semua bakteri dalam kuman hotel ada boceng sama sisa. Gomez. Saya Gomez kuman. Tema keluarkan kuman situ. Jadi teman-teman mencuci tangan di air mengalir. Di air Menggunakan sabun. Kebiasaan kita kan mivai oleh bak tuh pakai kayu terus juga cuci boleh megayu itu salah itu. Kenapa salah? Cuci boleh megayu kita jelaskan kotoran situ boleh megayu terus tempel kole. Jadi tidak benar tuh. Nanti ada tahapan cuci tangan yang benar bahwa nanti saya panggil dua orang adik-adik. Satu laki-laki satu perempuan. Satu laki-laki satu perempuan. Ada sebisa. Yang ketujuh itu ada memberantas jentik-jentik nyamuk. Jadi kata Bapak pot baru, maksudnya pot bunga Ada kali-kali pot baru, mana kan? Banyak. Jadi adik-adik misalnya ada pot atau kali-kali di rumah, apalagi di musim hujan hujan. Jadi ketika hujan sudah berhenti, adik-adik harus menguras. Oke baik itu oleh baik pot itu, pot tergenang baik. Oke baik itu, kurco untuk apa? Jadi untuk memberantas jentik-jentik nyamuk. Jadi teman adik-adik untuk memberantas jentik-jentik nyamuk ini karena itu tadi pengaruhnya itu. Genangan air itu tidak dibersihkan, lama-lama nanti itu nyamuk itu berkembang di situ. Nanti bisa terjadi kalau misalnya adik-adik digigit oleh nyamuk itu nanti bisa menyebabkan adik-adik itu malaria atau sebagainya. Oke, ini langkah cuci tangan. Saya Oke. Ini ya. Oke. Erik.
Ya. Oh iya. Jadi itu ada 6 langkah cuci tangan. Oke. Taruh bahasa ini. Jadi ada 6 langkah cuci tangan yang benar. Yang pertama itu teman-teman, ikuti kakak ini. Oke, itu yang pertama. Yang pertama. Ayo semua praktek. Semua praktek ya. Berdiri saya. Ini yang pertama. Yang kedua begini. Oke, mana kalian? Yang kedua itu di dalam praktek. Ini ya. Sebelahnya juga. Oke, yang ketiga begini seperti ini. Yang ketiga itu. Begini. Oke. Begini sih. Itu yang keempat di sana itu. Yang keempat. Pas. Begini. Yang kelima begini. Terus yang kelima, Jari jempol. Putar jari jempol. terus yang keenam itu. Nah, di sini. Begini. Ah. Yang kedelapan itu ada menimbang berat badan dan tinggi badan setiap bulan. Jadi sepulang dari sini nanti adik-adik yang perlu beritahu bapak-bapak untuk rutin cek kesehatan. Misalnya, kalau di sini ada puskesmas di sini, bukan puskesmas, ada pusu. Ada pusu. Oke. Nanti kasih tahu dengan bapak-bapak, bapak, mama. Dari si kakak harus wajib cek berat badan, tinggi badan itu harus selalu cek. Yang kesembilan itu mengkonsumsi jajanan yang tidak di kantin. Maka kantin cek ada kantin. Oke. Jadi saya mau cerita dulu aja. Jadi beberapa bulan yang lalu saya di rumah sakit itu banyak sekali anak-anak kecil itu dia punya ginjal itu tidak bekerja seharusnya. Loh, mau cuci darah. Kita boleh apa boleh cuci darah? Jadi darah itu oleh begini memang bersih. Itu makanya pergi cuci darah itu di apa? Toh itu cuci darah kami darah memang begini kamu juga cuci apa sama? Misalnya kasih keluar dulu darah di dalam tubuh yang kotor tadi itu, terus kasih darahnya orang, kasih dia gitu dengan golongan darah yang sama, itu kira-kira. Jadi mungkin adik-adik tanya tuh, apa? Coba cara cuci darah di sini. Mungkin break saya. Jadi di sini cuci darah karena konsumsi apa? Minuman kemasan. Minuman kemasan. Cing atas sering minum ala leno. Semua. Pasti semua ini. Minum alale. Cing atas sering minum ala leno. Saya minta dengan sangat adik-adik asli dan turun. Saya minta dengan sangat setelah nanti kakak pergi dari sini bukan cukup tapi kurangi itu konsumsi alale. Misalnya adik-adik setiap hari konsumsinya kurangi, bisa 1 minggu hanya 2 kali saja. Adik-adik mau kena sakit? Tidak mau. Jadi pulang misalnya kakak pulang dari sini nanti cukup sudah itu jangan terlalu mengkonsumsi itu ale-ale itu karena ale-ale itu sangat berbahaya untuk kita punya tubuh. Yang ke-10 itu menggunakan toilet yang bersih. Poli pup harus siram. Jangan pup masih mau. Poli buang air besar harus siram dan mungkin bapak-bapak juga bapak guru
ibu guru di sini sering kasih tahu adik-adik kalau misalnya ada bersih sekolah, saya harus satu untuk bersih ini apa namanya ini bersih toko. Ada tidak merokok, aku lihat itu, jangan merokok. Ay, jangan. Penuh Tidak dan merokok. Oke, kita semua putarkan dulu kita semua. Kita semua. Mereka rokok lah bu kali. Mereka rokok lah bu. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Mereka coba-coba, misalnya mana teman-teman demi waktu kelasan yang musuh, mereka boleh mereka tiba Rokok lah bu. Setuju. Kurang kencang. Setuju. Rokok lah bu kurang leka Oh iya, apa ini? Tentang juga. Jadi dari semua saya khusus. Jadi sekian presentasi materi dari kami. Jadi semoga apa yang saya sampaikan tadi adik-adik mengerti semuanya dan mempraktikkannya. Jadi negaku kan kamu topo bisa disita adik-adik semua praktek situ. Harus pakai setuju? Setuju ini? Oke, tepuk tangan kita semua. Baik, terima kasih kepada Erik yang telah menjelaskan. Sekarang ada yang harus bertanya. Apakah sudah mengerti tidak? Ayo, siapa yang bertanya? Ya. Jelasan Kak Erik tadi. Siapa yang ingin? Ayo, siapa yang Ya, ingin tanya bertanya? sudah ya. Jangan malu. Tanya apa saja? Tanya apa saja ya. Ayo. Harus ada ya. Neka tentang gak bisa Ayo. Apa saja kita pakai? Apa saja? Jangan malu. Apa saja? Tanya. Kakak, Ayo, bertanya. yang bertanya kepada si Snake. Iya. Ada tadi. Ayo, siapa yang Siapa yang bertanya? Bertanya, ayo. ada sih? Apa saja? Yuk. Tanya saja. Kenapa? Tanya. Kenapa sudah? Ada kan? Yuk. Ya, tanya sudah. Tanya sudah. Ayo. Ama teman mengerti saya tanya. Pakai bahasa Manggarai untuk maju. Pakai bahasa Manggarai ikut ya. Siapa yang sudah mengerti dan bisa tambah dari apa yang kau Sudah mengerti semua, Pak? Sudah mengerti semua. Sudah mengerti semua, Pak? Kalau mengerti coba 4 orang lipat, Kak. Contoh lagi cuci tangan. Iya. Sudah mengerti? Ya, angkat tangan ya. Orang lain sudah. Ada juga? Ya, 2 perempuan lagi ya. Mana perempuan ya? Lagi satu. Ya. Yang pertama bagaimana? Yang kedua. Hai, ini. Yang keempat bagaimana? Iya. Oh, tuh. Yang kelima. Gantian. Yang keenam. Terakhir. Ayo, Kak, benar yang harus ada pertanyaan. Masa tidak ada pertanyaan? Makasih. Jadi karena tidak ada pertanyaan, saya mengambil kesimpulan bahwa adik-adik sudah mengerti apa yang semua yang saya sudah sampaikan. Mengerti apa yang saya sampaikan tadi adik-adik? Kurang keras. Jadi selanjutnya waktu saya berikan ini ya, habis ini
Karena kan kalian ada kasih snack untuk kalian. Jadi sebelum kita snack, kita main permainan dulu. Boleh adik-adik? Saya mau pulang ke Grace untuk dari Bapak. Ayo Kiki, silakan. Siapa yang tahu lagu yang ini kan? Siapa yang tahu? Ayo. Sampai sendiri. Padahal. Iya. Ayo. Yang tahu ke depan ya. Iya. Laki-laki ini siapa? Ayo. Dengan teman kau main kok. Aku bisa kan? Bisa. Ayo. Iya. Ini satu kali. 1, 2, 3. Sabar. Asik. Sabar tadi di. 1, 2, 3. Aram sam sam, aram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam. Semangat ya, semangat. Beri. Siap. Dengan pasangan. Itu. Kamu berdua. Sekian. Ini dengan ini satu kamu ya. Oke, jadi terima kasih adik-adik. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, kakak-kakak stay untuk adik-adik. Jadi jangan dulu keluar ya. Nanti habis makan steak kita foto bersama dulu. Boleh adik?